Shalom saudaraku, pagi hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan dengan judul Tetap Terhubung bersama dengan saya, Fani Paendong. Apakah smartphone atau handphone Anda selalu meminta untuk dapat diperbaharui sistem dan aplikasinya? Apakah kita mengalaminya hari-hari ini? Dan dari mana kita dapat mengetahui bahwa sistem dan aplikasi tersebut minta diperbaharui? Kita dapat mengetahuinya karena mendapatkan notification. Selama kita belum memperbaharui aplikasi dan sistem tersebut, maka notification itu, pemberitahuan itu akan terus muncul. Kita akan belajar dari kisah berikut ini bahwa betapa pentingnya kita untuk dapat memperbarui hati kita ketika kita selalu dibuat oleh iblis tergoda jatuh ke dalam dosa. Kita lihat bersama-sama dalam 2 Samuel 11 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Ammon dan mengepung kota Rabah, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu, dan orang itu berkata, itu adalah Batsyeba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Kita tahu kisah tentang Daud dan Batsyeba. Pertama kita belajar di sini, dosa selalu mengintai hati kita pada saat tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Dosa selalu datang ketika kita sendirian dan menggoda kita. Iblis datang mencobai pada saat kita sedang lemah, bukan pada saat kita sedang kuat. Iblis datang ketika kita menyendiri dan tidak diketahui oleh banyak orang apa yang kita sedang lakukan. Ingat, kita diciptakan dengan panggilan sebagai makhluk sosial. Kita memerlukan orang lain untuk dapat mengingatkan kita, menasihatkan kita ketika kita jatuh di dalam kelemahan kita. Dilanjutkan dalam 2 Samuel pasal 12 ayat yang ke-7, kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, engkaulah orang itu. Beginilah firman Tuhan Allah Israel, akulah yang mengurapi engkau menjadi raja atas Israel, dan akulah yang melepaskan engkau dari tangan Saul. Dalam ayat yang ke-9, mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu, dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Ammon. Ayat 13. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Syukur kepada Allah, Nabi Nathan dipakai oleh Allah untuk mengingatkan dosa Daud sebagai seorang raja. Yang kedua kita belajar di sini, bersihkan hati kita dari segala dosa dengan mengakuinya di hadapan Tuhan yang penuh kasih. Ketika kita berbuat dosa, kita datang kepada Dia, Dia akan mengampuni kita. Bukalah hati kita untuk menerima segala notifikasi, pemberitahuan agar dapat diperbaharui melalui Holy Spirit, melalui Roh Kudus. Daud mengizinkan hatinya mendapatkan notifikasi karena kesalahannya. Roma pasal 8 ayat 26 sampai dengan 27, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa.
tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah menyelidiki hati nurani. Sekali lagi, Allah menyelidiki hati nurani. Mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita memang sudah ditebus dengan darah yang mahal, tapi bukan berarti hidup kita menjadi milik kita. Yang tahu keberadaan kita adalah Sang Pencipta. Yang tahu smartphone kita, handphone kita adalah yang menciptakan handphone kita, pabrik tersebut. Makanya pabrik tersebut masih memberikan notifikasi untuk kita update sistem dan aplikasinya supaya kita terlindungi dan merasa aman. Demikian hidup kita. Kita harus tetap terhubung dengan Dia yang sudah menebus kita supaya kita dapat selalu diperbaharui. Hati nurani kita diperbaharui karena Roh Kudus hadir sebagai seorang penolong. Dia bukan sebagai seorang penolong saja buat kita, tapi dia juga memberikan notifikasi, pemberitahuan kepada kita. Apa yang salah, apa yang keliru selama kita berjalan, baik di dalam kita bekerja, berusaha, baik di dalam kita menempuh studi, bahkan di dalam pelayanan, Roh Kudus hadir untuk memberikan notifikasi. Daud tahu bahwa dia sudah bersalah dan dia buka hati untuk mendapatkan notifikasi, pemberitahuan lewat Nabi Nathan. Baiklah kita membuka hati kita untuk mendapatkan notifikasi, pemberitahuan dengan hadirnya kuasa Roh Kudus. Tuhan Yesus menolong kita semua.